Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para kiai, para alim, para asatid, para hadirin dan hadirat jamaah Masjidul Huda rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan olehnya, dan tentunya tidak lain amal-amal ibadah ini mudah-mudahan betul-betul bisa mendownload rahmat Allah, dan apa yang kita laksanakan ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita memasuki hari ke-10 di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Berarti riyad ini kurang pinten nih. Kirang kali doso nek siami tigang doso. Ketika bulan Ramadan lalu menghitung tinggal berapa kita memasuki 1 Syawal, itu bukan sekedar untuk nunggu lebaran, tetapi sesungguhnya untuk menjadikan evaluasi diri kita 10 hari niki, apa amal-amal yang sudah kita lakukan, untuk kemudian kita tingkatkan lagi. Jika masih ada hal-hal yang kurang, maka masih ada kesempatan untuk kita mengupgrade, karena bulan Ramadan ini bulan yang sangat-sangat spesial. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dawuh dalam salah satu sabda beliau menyatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi kalau kita ini ingin keluar dari Ramadan, dan Ramadan itu menjadi penghapus dosa-dosa kita, maka kita laksanakan shoma sekaligus qoma, karena di hadis yang lain Rasulullah dawuh, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Berarti perpaduan antara ibadah puasa di siang hari, mulai dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, lalu dalun niku kula lan panjenengan melaksanakan qiyam Ramadan, menghidupkan malam-malam hari bulan Ramadan, terus disupport dengan tilawah Al-Quran, disupport dengan memperbanyak zikir, sholawat, istighfar. Niki insyaallah mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan. Karena kata Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam dan kitab Maqasidus Shaum, beliau dawuh lissaumi fawaid. Puasa niku punya beberapa manfaat, punya beberapa faedah. Di antaranya adalah raf'ud darajat, saged ngangkat derajat seseorang di sisi Allah. Kenapa? Karena la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu kan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bagus takwanya. Wa takfirul khoti'at, dan juga menghapus, jadi menjadi kafarat terhadap kesalahan atau dosa-dosa yang kita lakukan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, puasa niku memang harus disupport
dengan ibadah-ibadah yang lain. Makanya kesempatan di Ramadan itu kan terbuka luas, pahala dilipat gandakan, ya, dan seterusnya. Allah berfirman dalam Quran di surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kita ini diperintah untuk bersegera ila maghfiratin mir rabbikum, menuju hal-hal yang itu bisa menjadikan ampunan Allah itu turun kepada kita. Wa jannatin, dan juga kita melakukan amal-amal yang amal-amal itu bisa mengantarkan Allah menurunkan rahmatnya, sehingga kelak nanti di akhirat kita mendapatkan kenikmatan yang namanya al-jannah. Kan? Jadi surga niku, orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga niku yang dikatakan betul-betul tiang sing bejo. Ya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dia diselamatkan dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, niki tiyang sing betul-betul bejo. Ini yang nanti ketika ketika Syawal kita ini saling mendoakan, ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Soalnya tiang ahli surga niku al faizin. Dan surah Al-Hasyr Allah dawuh, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Jadi penduduk surga itu orang yang beruntung. Makanya sakjane niku rahmat Allah memang betul-betul rahmat Allah itu luas. Sakjane ngono amal kita itu memang tidak nyucuk itu nopo, mboten sumbut. Karena surga itu nikmatnya kekal dan itu secara kontinu, terus menerus. Ya. Makanya ada kisi-kisi bagaimana cara mendownload rahmat Allah niki agar kemudian kelak nanti di akhirat kita mendapatkan surganya. Walaupun dengan motif seperti ini katanya bentuk orang yang beribadah yang seperti pedagang. Tapi tidak masalah selama berdagangnya tetap dengan Allah. Karena dalam surah As-Saff ini kan Allah memang menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya. Cuman memang level hamba yang paling tinggi niku lek wonten tiyang sing ibadah niku landasannya karena mahabbah. Jadi sudah karena cinta, wis gak ngreken napa-napa, wis pokoke karena cinta, karena butuh. Nah niki sudah level yang tertinggi. Dan levelnya ada 3. Yang pertama niku karena takut siksa, yang kedua karena mengharap pahala, yang ketiga niki level yang paling tinggi. Maka kalau sudah level yang paling tinggi, nanti otomatis bawahnya katut. Kenapa? Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan amal orang-orang yang berbuat ihsan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kan ngoten. Nah, niki wonten kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Niki saking Mesir. Beliau niki menulis kitab judulnya Awshafu Ahlil Jannah. Jadi sifat-sifat penduduk surga atau gambaran para penduduk surga. Di salah satu bab di dalam kitab ini beliau menulis thalathuna sababan lidukhulil jannah minal qur'ani wa sahihis sunnah. Beliau mengupas 30 sebab agar orang ini masuk surga. Artinya agar ini bisa mendownload rahmat Allah kemudian menjadikan dia punya masuk surga. Yang ini diambil dari informasi Al-Qur'an dan sahihis sunnah. Jadi sunnah-sunnah yang sahihah, termasuk al-ahadits as-sahihah. Beliau di dalam muqaddimah di bab ini niki pertama memberikan penjelasan bahwa
Awwalus syurut al-lazimah. Jadi awwalus syurutil lazimah liqabuli ayyi amalin, untuk diterimanya semua jenis amal itu tidak lain adalah al-Islam. Jadi syarat pertama diterimanya semua jenis amal itu Islam. Kan kalau Islam itu, di rukun Islam itu yang pertama ada syahadat. Maka syahadat itu menjadi landasan keimanan. Landasan keimanan inilah yang menjadi pangkal kita berangkat melakukan amal. Kalau kembali ke hadis yang kau man shoma ramadhana imanan, ini landasannya betul-betul karena iman kepada Allah. Karena panggilan puasa itu kan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian disertai wahtisaban. Wahtisaban itu mengharap hanya ridho Allah. Berarti berangkatnya landasannya iman kepada Allah. Tujuannya adalah Allah. Bukan puasa karena terpaksa. Aku sakjane poso niki abot, kok gak enak ambil tonggo. Wah, ini berarti imanannya masih belum kuat. Dan seterusnya. Ini contohnya nanti bisa dikembangkan. Syekh Mutawalli Asy'ari niku mengutip firman Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 65. Allah dawuh, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Yang terjemah maknanya, sungguh walaqad uhiya ilaika, telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, dan juga kepada rasul-rasul sebelum engkau. Apa yang diwahyukan? Yang sama itu adalah mengesahkan Allah, ketauhidan. Jadi nabi-nabi sebelumnya itu sama ajarannya tauhid. Hanya Allah yang disembah. La ilaha illallah Muhammad. La ilaha illallah. Kalau yang dulu, setelah ada Rasulullah diutus, maka ada dua kalimat syahadat, persaksian keesaan Allah sama persaksian bahwa Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Nabi-nabi sebelumnya itu diutus dengan sama, yaitu ketauhidan. Yang beda nanti adalah dalam tataran prakteknya. Syariatnya ada perubahan-perubahan. Makanya ada kaidah syar'u man qablana syar'un lana ma lam yunsakh. Syariat umat sebelum kita itu menjadi syariat bagi kita selama dia tidak dihapus, tidak di malam yunsakh, tidak dimansukh. Syariat ibadah haji itu syariat Nabi Ibrahim, tapi tidak dihapus sampai sekarang kita pakai. Syariat khitan bagi laki-laki itu juga syariat terdahulu. Kita lanjutkan. Sholat itu syariat lama, cuman tata caranya niki berbeda antara Rasulullah dengan nabi-nabi sebelumnya. Kita lanjutkan. Lanjutannya, la in asyrakta, jika engkau syirik. Jadi kalau ada orang sudah dikasih tahu ketauhidan kemudian menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluk, sungguh benar-benar terhapus amal kalian, amalmu. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau termasuk orang-orang yang rugi. Jadi ini parameter utama. Kalau orang Islam, orang yang mukmin, muslim, dia beriman, dia Islam, itu saja amal soleh itu kadang belum tentu diterima. Makanya dalam surat Al-Ahqaf niku, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Kita minta dianugerahi oleh Allah, ya Allah anugerahkan kepadaku ya Allah agar bisa beramal soleh yang engkau ridhoi. Berarti amal soleh yang diridhoi ini amal soleh yang diterima. Karena ada amal zahirnya kelihatan soleh, kelihatan baik, tapi tertolak. Ya nyumbang masjid ke wadah, tapi duit ini hasil duit mboten halal. Lho iki kok ya api. Tapi hati-hati. Kan ngoten. Kembali lagi ke yang tadi. Maka nanti di akhirat niku dan surah Al-Furqan ayat 23 Allah dawuh wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Jadi nanti itu ditampakkan, ya, dipaparkan apa yang mereka amalkan ketika di dunia,
tapi ternyata faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan amal-amal tersebut itu haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan. Naudzubillah. Niki siapa yang begini? Tentunya yang pertama orang yang kafir. Kafir secara i'tiqad. Berarti dia tidak punya iman. Kan orang-orang yang tidak beriman itu kan koyok-koyok melakukan banyak hal perbaikan, tapi ini nanti haba'an manthura. Nah, wonten pertanyaan ngeten lho. Ya terus, kalau orang non muslim sudah berbuat baik terus gak dapat balasan itu ya apa nanti berarti? Niku ngeten penjelasannya. Pertama, Allah tidak pernah sedikit pun menzalimi hambanya. Ya, man amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah tidak pernah menzalimi manusia. Ya. Makanya manusia itu yang berbuat zalim, ya, berbuat keburukan, yang menjerumuskan dirinya, Allah sudah peringatkan tuh, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Allah sudah peringatkan. Makanya orang yang zalim itu disebut dengan zalimul li nafsi. Kenapa? Karena petunjuknya sudah jelas. Tapi kok gak gelem, cahayanya sudah jelas, tapi tidak mau mengikuti, malah menutup. Lah ini namanya dia menzalimi dirinya sendiri. Nah, terus ngeten. Pertama, soal mengesahkan Allah niki adalah soal komitmen bahwa kita ini mengabdi kepada siapa. Kalau kita ini sudah beriman, maka kita ini sudah mengabdi pada Allah. Makanya hamba yang baik itu disebut dengan Abdullah. Abdullah itu level yang tinggi. Beberapa ayat Al-Quran itu menyebut Hadratul Rasul itu dengan sebutan Abdullah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dan surah Al-Jin, wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Ya. Terus baik-baik hamba Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Sulaiman diuji dengan ujian yang berbeda tapi lolos, makanya disebut dengan ni'mal abd. Ini sebaik-baik hamba, innahu awwab. Nah, kembali ke yang tadi. Kalau ada analogi begini, Bapak A dengan B, atau ada orang namanya Ahmad, satunya namanya Muhammad, umpama nih contoh niki. Niki dua-duanya ini punya pegawai, punya orang yang ikut sama dia. Yang ikut Ahmad namanya A, yang ikut Muhammad namanya B. Sing A niki kerjane serewegep. Sing bayari A niki sinten? Pak Ahmad. Soalnya Ahmad meloke ten A. Sing B melok ten Muhammad. B ini gak pate sregep. Kira-kira nek A niki serewegep njaluk bayaran ten Muhammad, kira-kira Muhammad purun bayari napa mboten? Nggih mboten, wong mboten kerja ten Muhammad. Inilah sesungguhnya landasan keimanan yang luar biasa ini, bahwa kalau kita sudah betul-betul abd menghamba kepada Allah, maka diperintah itu, makanya ada aspek dalam ibadah ini yang ta'abbud. Jadi ta'abbud itu manusia tidak merasionalisasikan, tapi menggali hikmah yang terkandung di balik itu. Dan dengan sholat sudah dicontohkan, ini mahdhah, zuhur 4 rakaat, subuh 2, gerakannya ngeten-ngeten dan seterusnya, bacaannya ngeten. Niki tidak bisa dirasionalisasi, tapi hanya bisa kita menggali hikmah. Oh ternyata hikmahnya itu begini. Itu sudah banyak tokoh pakar-pakar yang menggali hikmah dari kewajiban yang kita lakukan. Puasa, nah digali hikmah. Itu aspek-aspek ta'abudi namanya. Jadi kita menghamba kepada Allah. Sudah kita lakukan sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina, na'udzubillah. Nah, jadi wajar kalau kemudian nanti di akhirat Allah memberikan kepada yang memang sudah punya komitmen kepada Allah. Lalu bagaimana dengan orang-orang ketika di dunia? Ternyata kalau dilihat contoh orang-orang yang tidak beriman, yang dia ini gemar sodakoh. Sodakoh ini mboten mengurangi harta, tapi justru malah menjadi harta itu barokah dan nambah. Maka orang-orang yang tidak iman sekalipun, selama dia masih di dunia,
Itu ternyata jenengan pirsani, tokoh-tokoh dunia internasional yang sekian dari penghasilannya itu dikeluarkan untuk kegiatan sosial, itu balasannya langsung dibayar oleh Allah di dunia. Ya, ada pendiri Microsoft namanya Bill Gates. Ada lagi sinten mawon, itu terkenal setiap tahun itu sekian miliar dolar itu untuk kegiatan sosial. Apa balasannya? Balasannya sudah cash tapi ketika di dunia. Berarti Allah sangat adil. Karena Allah memang maha adil. Tapi untuk urusan akhirat, untuk dhisik, karena di akhirat itu wa kana bil mu'minina rahima, rahimnya Allah itu hanya untuk orang mukmin, terlebih nanti di akhirat. Kalau di dunia ini kan rahman. Ya rahimnya ada, tapi orang mukmin, khusus orang mukmin. Dalilnya wa kana bil mu'minina rahima. Makanya nanti di akhirat itu digambarkan dalam surah An-Nur, walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a. Orang-orang kafir niku a'maluhum, amal mereka itu seperti sarab. Sarab pakai sin itu maknanya fata morgana. Fata morgana yang ada di tanah datar, yang dari kejauhan itu orang yang sangat haus, dhama'an, dhama' niku haus, tapi level hausnya niku lebih daripada al-atash. Bahasa Arab niku kosakatanya kaya sekali. Jadi ada level-levelnya. Kalau al-atash itu ngelak tapi biasa. Tapi kalau al-dhama niku ngelak tapi rada nemen. Makanya digambarkan orang yang puasa itu dalam doa buka berbuka itu kan zahabadh dhama'u. Lah kalau disebut dhama'an niku wong sing ngawelaki bener-bener ngelak. Bentuknya mubalaghah. Yahsabuhu dhama'anu ma'a, niku orang sing ngelak ndelok dawan, ndelok teko dawan fata morgana dikira air. Pas diparani apa? Lam yajidhu syai'a. Disamperin ternyata tidak ada apa-apa. Orang-orang kafir gambarnya begitu. Mereka mengira amalnya itu banyak, tapi ketika nanti di akhirat ya tidak ada. Karena apa? Karena balasannya sudah selesai ketika berada di dunia. Makanya hukum sunnatullah, orang yang berbuat baik nanti dia akan mendapatkan kebaikan, termasuk orang-orang yang tidak punya iman ketika berada di dunia ini. Kan betul. Nah, ini syarat yang pertama. Dan kita bersyukur. Syarat pertama berarti kan kita sudah punya modalnya. Betul. Karena makanya ketika di mana-mana orang sambutan itu anugerah nikmat yang terbesar itu nikmat iman dan Islam. Baru nikmat sehat berikutnya. Karena ini pondasi. Karena kalau ini tidak punya, wah ini berikut-berikutnya berat, kan betul. Amma syartu tsani, adapun syarat yang kedua, ya, adalah agar amal itu bisa diterima di sisi Allah, fahuwal ikhlas. Ini kata Imam Mutawalli Asy'ari. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Cuman jangan sampai kita ini salah memahami ikhlas. Mau beramal hati kok gak ikhlas, terus mending gak usah amal. Niki kurang tepat. Ikhlas itu adalah sesuatu sifat yang menempel pada amal. Jadi amale kudu ono dhisik. Lah ikhlase durung ono, amale sik ono. Amale adakan dulu. Nanti ikhlasnya berproses. Lah ono setengah-setengah campur-campur, ya gak apa-apa, jalani tetap, karena nanti Allah itu menilainya memang wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tapi karena kasih sayang Allah kita yakin. Yang iman itu kudu yakin bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan, tapi tetap ada usaha. Mboten terus-terusan gak ikhlas. Sehingga akhirnya yang muncul kan ngeten. Ya silakan beramal berapapun yang penting ikhlas. Akhirnya didik lah aku ikhlasin niki. Lah sakniki diwale, ya apa beramal itu sebaik-baiknya, lek durung ikhlas, teruskan nanti lama-lama itu dilatih, mudah-mudahan ikhlas itu akan nempel pada amal kita. Karena kalau amalnya yang dihapus, ikhlasnya tidak mungkin muncul. Jadi kan gak sido amal, lo terus ikhlasnya manggon ten pundi kan ngoten. Nah ini yang kedua. Lalu yang ketiga, amma syartu tsalits liqabulil amal fahuwa mutaba'atur rasul lidzalika. Ya. Yang ketiga itu mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Hadratur Rasul. Nah ini kadang-kadang jangan difahami secara sempit. Ada beberapa kelompok itu nun sewu
itu memahami pokoknya nyel Rasulullah gak ngelakoni gak oleh. Ini terlalu sempit. Yang penting mutaba'atir Rasul itu, dawuhnya Rasulullah itu kan adalah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Bahkan yang dilakukan sahabat ini juga kita ikuti. Ini termasuk syaratnya amal, syarat yang ketiga amal itu diterima. Yang tidak boleh itu kalau jenisnya ibadah mahdho, tidak ada contoh ngarang dewe, ini yang tertolak jelas. Makanya dalam hadis di Al-Arba'in An-Nawawiyah ini kan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat perkara baru dalam agama ini, yang perlu digarisbawahi itu kata Syekh Ali Jum'ah, ya ini juga dari Al-Azhar. Syekh Ali Jum'ah menggarisbawahi kata-kata ma laisa minhu, apa yang tidak ada darinya, artinya tidak memiliki landasan. Itu yang tertolak. Nggih. Salat zuhur atau salat subuh niku wau wis jelas 2 rakaat. Terus ono modelannya. Kita ini semangat ibadah mumpung Ramadan, tambahi 2,5 wonten angsal. Niku setengahnya jelas ini raddun, mardud. Karena ini mahdho. Lah kadang-kadang itu ada kelompok yang tidak membedakan ini mahdho atau tidak. Contoh, nun sewu. Mantun salat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Meneng. Mek mocone astagfirullahalazim. Mocone astagfirullah tok. Ka oleh ditambahi al-azim. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah nambahi al-azim, tidak pernah menambahi alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak pernah nambahi li wali walidayya. Ini sudah di luar yang mahdho. Ngoten lho. Lah yang mahdho kan salatnya niku wau. Kalau sudah salam, ojo mana wiritan. Jenengan ngecek HP niku angsal lho mboten. Kan tidak ada larangan, tapi nek pas salat mari takbir, maro maca WA. Wong dibanterno macane jelas gagal salate batal niki. Ngarang lek niku. Lah wong mari salat mawon jenengan langsung medal, niku lek secara oleh gak oleh iku oleh. Buka HP nggih oleh. Lu mosok maca kalimat thayyibah tambah gak oleh. Nah ini harus kita dudukkan persoalan-persoalan ini. Jadi 3 landasan ini yang oleh Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini disebutkan sebagai landasan dasar untuk agar kita mendownload rahmat Allah turun sehingga nanti ila maghfiratin, kan perintahnya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Yang itu disiapkan, surga itu disiapkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu isi setelah landasan 3 tadi rinciannya nopo mawon. Inilah yang kemudian beliau memaparkan di lanjutannya ada as-sababul awal wa tsani. Ada sebab-sebabnya. Ini sampai jumlahnya 30. Termasuk as-sababul awal wa tsani, beliau menulis di sini adalah al-imanu wal amalus shalih. Lalu yang kedua at-taqwa. Lalu yang ketiga taatullah tabaraka wa taala. Ya, taatullahi wa rasulihi. Jadi taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan seterusnya yang insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada satu pertemuan lagi ba'dal usbu'ain, yaitu 2 pekan yang akan datang. Mudah-mudahan panjenengan dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah sehingga bisa melampai ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kurang langkingipun nyuwun agungipun pangapunten. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil, ada hikmah yang bisa dipetik. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Dan kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan majelis ilmu ini betul-betul majelis ilmu yang nafi'an mubarakatan fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. نختتم بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum